Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku. Subtema 3 perubahan wujud benda. Pembelajaran kelima. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita belajar dengan semangat ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa baca sendiri ya. Nah, apakah kalian pernah melihat benda di atas? Jika belum mengetahui benda tersebut, silahkan baca paragraf di bawah ini, lalu berilah nomor urut yang sesuai pada kotak yang tersedia. Nah, ini yang pertama, ada nomor 1 di kotak kedua. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, di sini kata kuncinya kalimat terakhir. Apakah kegunaan kapur barus? Jadi, kalimat selanjutnya harus ada kegunaan kapur barus. Jadi, kalimat selanjutnya yaitu kotak pertama. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Untuk kalimat selanjutnya yaitu kotak terakhir. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, di sini kata kuncinya yang terakhir. Apa yang terjadi? Nah, ini yang keempat ada di kotak 3. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Lanjutnya, yang kelima, yang terakhir itu kotak keempat. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, di sini perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Arti mencair yaitu perubahan wujud padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat. Menguap. Menguap itu perubahan wujud cair menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair. Menyublim dari paragraf sebelumnya yaitu perubahan wujud padat menjadi gas. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut
tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, sekarang perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Nah, apa kalian tahu manfaat perubahan wujud itu? Manfaatnya apa? Manfaat perubahan wujud yaitu menghasilkan produk makanan dan minuman. Selanjutnya, pilihlah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Lalu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri 4-5 orang siswa. Yang kedua, bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Tuliskan di kotak yang tersedia. Misalnya Alia, tugasnya membawa contoh satu makanan. Yang kedua, Saka, tugasnya membawa contoh satu minuman. Yang ketiga, Santi, tugasnya membawa contoh satu makanan. Yang keempat, Sony, tugasnya membawa contoh satu minuman. Yang ketiga, tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Contohnya air mineral dan margarin. Yang keempat, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Bahan yang digunakan yaitu margarin. Cara memasak margarin yaitu dipanaskan di atas penggorengan. Perubahan wujud yang terjadi kira-kira apa, anak-anak? Ya, padat menjadi cair. 5. Lengkapilah dengan gambarnya. Carilah gambar dari majalah, koran, atau internet. Yang keenam, lakukan kegiatan ini di rumah. Salinlah informasi yang didapat di kertas. Selanjutnya, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpan es krim. Ayah Siti membeli 1 kilo es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Mari kita simak pembahasan. Berat es kering mula-mula 1 kilo. Sisa berat es kering setelah 3 jam didiamkan di tempat terbuka 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kilo kalau dijadikan gram itu jadi 1000 gram. Jadi 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Perlu diingat ya, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Ingat ya anak-anak, pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Perlu diingat, kalau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi kalau yang pertama contohnya ini 3230 gram,
Jadi persamaannya yang ini yang bawah, 3 kilo 230 gram. Yang kedua, 3023 gram. Jadi berapa anak-anak? Ya, 3 kilo 23 gram. Yang ketiga, 3 kilo 3203 gram. Jadi yang mana? Ya, yang ke baris kedua dari bawah. Yang selanjutnya, ya. Sekian video dari Ibu. Jika ada kata kurang pantas, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.